Oke, kembali lagi bersama kami, channel YouTube yang membahas tentang grading. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu tentang bagaimana kita menguasai edit elevation pada feature line, yaitu dimana kita merekayasa elevasi-elevasi yang ada pada feature line dengan menggunakan tools atau panel yang ada pada AutoCAD Civil 3D, yaitu edit elevation feature line. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas set elevation by reference, lalu adjustment elevation by reference, grade extension by reference, kemudian elevation from surface, dan yang sering dipakai yaitu raise or lower pada perintah edit elevation feature line. Masing-masing dari perintah ini memiliki arti atau maksud untuk merekayasa elevasi pada feature line sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Oke, kita langsung saja bahas satu persatu. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas tentang set elevation by reference, kemudian adjustment elevation by reference, lalu grade extension by reference, elevation from surface, dan rise or lower. Nah, pada perintah-perintah sebelumnya seperti quick elevation edit, edit elevation itu ada pada video part pertama dan part kedua. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas set elevation by reference, di mana set elevation by reference ini dia akan merubah titik elevasi pada feature line hanya titik yang kita tuju atau yang akan kita ubah. Sedangkan jika kita ingin mengubah feature line elevasinya secara serentak berdasarkan referensinya, maka kita gunakan rise or lower by reference. Nah, ini dua hal yang berbeda. Misalkan kita pilih set elevation by reference-nya, kita memiliki referensi titiknya di 676 atau yang bagian luar sini. Kemudian kita akan mengubah titik elevasi pada feature line yang ada di sini. Nah, karena di sini dia memiliki elevasi 676, kita klik, kemudian feature line yang akan kita ubah yaitu ini. Kita klik, maka dia akan memunculkan garis kuning yaitu pertanda titik yang akan kita ubah. Kita klik. Nah, di sini dia akan meminta grade, slope atau difference. Kita akan coba ubah titik elevasinya berdasarkan grade. Misalkan kita masukkan 5%. Nah, maka elevasi titik yang ada di sini dia akan memiliki nilai elevasi di 676,25 berdasarkan grade dari titik referensinya di 676. Nah, kita coba lagi di titik yang lain. Kita misalkan titik di sini, kemudian pilih objek yang akan kita ubah. Nah, kita misalkan akan mengubah titik elevasi di sini berdasarkan slope. Misalkan kita pilih slope, kita beri misalkan dengan slope 50. Nah, maka dengan memasukkan slope 50, dia akan elevasinya berubah menjadi 676,1. Atau kita juga dapat mengubah titik elevasi feature line berdasarkan difference atau beda tinggi dari titik referensinya. Kita pilih dulu difference. Misalkan kita masukkan perbedaan tingginya yaitu 5 meter. Nah, maka di sini akan mengubah elevasinya 681 karena di sini 676 ditambah 5 meter menjadi 681. Nah, pada intinya perintah set elevation by reference ini dia akan mengubah titik-titik elevasi yang kita inginkan berdasarkan titik elevasi referensinya melalui perintah bagiannya yaitu grade, slope atau difference. Lalu perintah yang kedua yaitu adjustment elevation by reference. Apa itu adjustment elevation by reference? Nah, adjustment elevation by reference ini pada intinya dia akan mengubah elevasi pada feature line sesuai dengan elevasi feature line referensinya, dimana dengan syarat dia akan mengubah titik elevasi yang berdekatan atau bersebelahan. Kita coba saja perintahnya, kita klik. Nah, kita pilih referensi feature line-nya, misalkan ini yang paling luar. Kemudian kita akan mengubah feature line yang berdekatan atau yang bersebelahan, kita pilih. Nah, di sini dia akan memiliki garis-garis kuning sesuai dengan titik elevasi yang berdekatan. Kita dapat memilih perubahannya berdasarkan difference atau grade atau juga slope. Misalkan dia ingin kita ubah feature line yang di sebelahnya tidak ada perbedaan tinggi, kita bisa masukkan nilainya 0. Kita enter. Nah, maka feature line-nya tidak akan memiliki perbedaan tinggi atau sama dengan yang sebelahnya. Di sini 676, kemudian yang barusan kita ubah 676. Maka perintah ini berguna jika kita ingin memiliki atau menyerupai elevasinya sesuai feature line yang di sebelahnya. Selain itu, kita coba juga perintah ini dengan memberi dia perintah bagiannya yaitu slope. Kita berikan misalkan dengan slope 20.
kita enter. Nah, maka dia akan menyesuaikan elevasinya dengan slope 676,0 menjadi 676,25, atau kita juga dapat mengubah elevasi feature line menggunakan perintah ini berdasarkan grade. Kita misalkan dia memiliki grade-nya 0, maka dia akan memiliki nilai yang sama dengan grade-nya 0. Atau kita juga dapat memberikan perintah bagiannya, yaitu dengan memberi beda tinggi yaitu di 5, maka feature line-nya akan memiliki elevasi 681. Kemudian perintah yang ketiga yaitu grade extension by reference. Nah, grade extension by reference ini dia sebetulnya hampir sama dengan perintah-perintah lainnya, yaitu mengubah titik elevasinya berdasarkan titik referensinya. Kita coba pilih referensinya, kemudian kita pilih feature line yang akan kita ubah. Nah, di sini dia akan selalu memunculkan garis kuning. Di tandanya kita akan mengubah letak titik elevasi yang akan kita update. Kita pilih misalkan di sini. Nah, di sini perintah bagiannya yaitu kita dapat mengupdate elevasi yang akan kita ubah berdasarkan grade, slope, elevation, difference, atau surface. Misalkan kita akan mengubah feature line-nya atau titik elevasinya menjadi grade-nya 0. Nah, maka dipastikan elevasi yang ada di sini atau referensinya akan memiliki menjadi atau dengan nilai yang sama. Kita cek, ini 676, maka di sini juga 676. Kita coba lagi, kita pilih referensinya, kemudian kita pilih feature line yang akan kita ubah. Nah, kita akan coba ubah titik elevasi yang ada di sini menjadi grade-nya 0 dari titik reference. Maka dia akan memiliki elevasi 676. Kita coba lagi, pilih titik elevasi yang akan kita jadikan reference, kemudian pilih juga titik elevasi yang akan kita ubah. Nah, kita akan ubah di sini misalkan berdasarkan slope-nya di 20. Atau kita akan coba ubah lagi titik yang ada di sini berdasarkan elevasi misalkan di 679. Nah, maka di sini dia akan memiliki elevasi 679. Nah, sebetulnya hampir sama konsepnya, yaitu dia akan mengubah elevasi feature line berdasarkan memasukkan grade, slope, difference, atau surface. Nah, untuk perintah yang keempat yaitu elevation from surface. Nah, elevation from surface ini perintah yang mungkin sering saya gunakan karena biasanya saya akan mengubah feature line berdasarkan surface secara sekaligus. Pada intinya, feature line yang akan kita ubah nantinya dia akan mengikuti bentuk dari surface atau kontur yang kita pilih. Kita coba praktekkan, kita pilih elevation from surface. Nah, karena kita akan mengubah elevasi feature line berdasarkan surface, maka dia akan meminta surface mana yang akan kita pilih. Misalkan kita pilih EG-RCK. Nah, di sini ada option, di mana option ini yaitu insert intermediate grade breakpoint dan relative elevation to surface. Jika kita pilih insert intermediate grade breakpoint, maka dia akan secara otomatis menambahkan titik baru atau poin baru pada feature line berdasarkan perpotongan antara feature line dengan triangle-nya. Sedangkan jika kita pilih relative elevation to surface, ini adalah pilihan dimana jika kita ingin feature line yang akan kita ubah berdasarkan elevasi referensinya atau berdasarkan surface-nya akan memiliki beda tinggi sesuai yang dimasukkan di text box ini. Dalam artian setiap titik elevasi pada feature line dia akan memiliki beda tinggi 1 meter dari surface yang kita pilih atau surface yang kita jadikan referensinya. Saya uncheck karena saya tidak ingin memiliki beda tinggi dengan surface yang kita pilih. Kita pilih OK. Lalu kita pilih feature line yang akan kita ubah berdasarkan surface yang kita jadikan reference. Kita pilih enter. Nah, secara otomatis dia akan memiliki elevasi berdasarkan kontur atau bentuk muka tanah dari surface yang tadi kita pilih. Nah, titik-titik bulat atau poin ini merupakan insert intermediate grade point. Lalu kita akan bahas perintah bagiannya, yaitu kita dapat memilih multiple atau parsial, dimana jika kita pilih multiple maka kita akan memilih setiap objek atau diberi pilihan feature yang mana aja yang akan kita ubah secara sekaligus. Kita enter. Nah, maka dia akan secara otomatis nantinya menyesuaikan titik elevasi pada feature line sesuai dengan surface yang kita pilih. Kita enter. Maka dia akan memiliki titik-titik nilai elevasi sesuai surface-nya. Atau kita dapat memilih secara parsial. Misalkan kita pilih parsialnya, kita pilih, kemudian kita pilih start point, kemudian end point. Nah, karena kita pilih parsial, maka feature line-nya akan mengubah berdasarkan start point-nya sama end point-nya.
itu adalah perintah dari elevation from surface. Nah, untuk perintah yang terakhir tentang edit elevation pada feature line yaitu raise or lower. Nah, raise or lower ini artinya sudah jelas, yaitu menaikkan atau menurunkan. Kita pilih misalkan, nah kita pilih objeknya, kita klik enter, kemudian di sini meminta berapa beda tinggi elevasi yang akan kita naikkan atau turunkan. Karena di sini perintahnya raise or lower, maka untuk raise kita pilih plus dan lower kita pilih minus. Misalkan kita akan naikkan menjadi di 2 meter, maka kita pilih 2. Jika kita ingin menurunkan, perbedaan tingginya yaitu di min 2, maka dia akan turun minus 2 dari elevasi awalnya. Mungkin sampai sini video tentang pembahasan edit elevation, yaitu set elevation by reference, adjustment elevation by reference, grade extension by reference, elevation from surface, dan raise or lower. Dimana perintah-perintah ini sebetulnya prinsipnya hampir sama, yaitu mengubah titik elevasi feature line. Kita dapat ubah secara langsung atau berdasarkan elevasi atau berdasarkan perintah bagiannya, yaitu slope, difference, grade, ataupun berdasarkan elevasi dan perbedaan tinggi. Mungkin untuk memahami lebih lanjut, sebaiknya kita coba satu persatu dan kita amati apa perbedaannya, sehingga kita dapat mengetahui fungsi dan tujuan dari perintah-perintah pada edit elevation feature line. Sekian dan terima kasih.